Sejak kasus COVID-19 di Indonesia meningkat, berbagai permasalahan perekonomian muncul di masyarakat. Salah satunya adalah perubahan struktur perekonomian yang hingga saat ini risikonya masih sangat tinggi. Sebagai upaya mengurangi risiko tersebut, diperlukan usaha kolektif dari seluruh pelaku ekonomi, salah satunya adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Perannya yang penting di dalam perekonomian sering dikaitkan dengan kontribusinya di dalam menanggulangi berbagai masalah perekonomian seperti sosial dan ekonomi, dan juga telah mampu bertahan di saat krisis pada tahun 1997 sampai 1998. UMKM menyumbang besar pembangunan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, PDB UMKM dan juga nilai ekspor UMKM pada tahun 2014 masing-masing menunjukkan angka 8,35%, 6,7% dan juga 11,4%. Kemudian di tahun 2015 terjadi kenaikan di mana masing-masing menunjukkan angka 10,7%, 7,1% dan juga 15,8%. Di tahun 2012 sendiri terjadi kenaikan proporsi UMKM, sehingga perlu adanya perhatian pemerintah guna pembekalan manajemen UMKM sehingga nantinya bisa menjadi pendorong kekuatan ekonomi negara. Menurut data BPS tahun 2012, Kabupaten Jember menjadi salah satu kabupaten yang memiliki banyak UMKM dengan jumlah 181.147 unit yang tersebar di seluruh kecamatan dan pedesaan. UMKM di Indonesia sebagai penggerak perekonomian nasional, menjadikan UMKM sebagai fokus pemerintah dalam pemulihan masa COVID-19 saat ini. Di masa COVID-19, UMKM memiliki beberapa persoalan, yaitu menurunnya tingkat penjualan dan produksi, terhambatnya distribusi, kesulitan bahan baku, dan kesulitan pemodelan yang terakhir, yaitu PHK buruh secara besar-besaran. Pemerintah memberikan stimulus kepada usaha ultramikro dan mikro berupa bantuan langsung tunai, sedangkan untuk usaha mikro kecil dan menengah, pemerintah memberikan program Keluarga Harapan tahap 2 sebesar 7 triliun rupiah. PT Permodalan Nasional Madani atau PT PNM merupakan program yang dibentuk untuk menanggulangi masalah kemiskinan khususnya pasca krisis perekonomian. PT PNM merupakan lembaga permodalan khusus yang ditujukan untuk ibu rumah tangga atau perempuan produktif kategori prasejahtera. Dalam upaya pemerintah menjadikan PNM sebagai sahabat permodalan UMKM dan untuk meningkatkan produktivitas keluarga, PNM akan menjadi salah satu solusinya. Kenapa? Karena PNM akan memberikan kredit tanpa agunan dan selain itu memberikan peningkatan pengelolaan keuangan dengan adanya pembinaan kepada pelaku usaha. Dengan modal yang diberikan, diharapkan UMKM bisa berkembang dan bersaing dengan UMKM lainnya. Pada tahun 2014 juga penyaluran kredit di Jawa Timur mengalami kenaikan, yaitu sebesar 79,16 triliun. Kabupaten Jember merupakan salah satu UMKM dengan penyaluran kredit terbesar, yaitu sebesar 4,37 triliun. Untuk PNM cabang Jember sendiri, hingga Oktober 2013 itu outstandingnya mencapai 137,46 miliar. Kok datanya banyak juga ya? Jadi bingung. Padahal kan kemarin... Pernah ada kesulitan dalam pendanaan modalnya, Bu? Alhamdulillah tidak pernah gitu. Kalau Ibu pernah dengar istilah permodalan nasional madani atau enggak? Tidak pernah. Daripada bingung terus, aku lanjutin aja deh videonya. Walaupun tidak semulus yang dibayangkan, masih banyak kendala yang berasal dari internal maupun eksternal yang harus UMKM hadapi. Bukan hanya masalah tentang bagaimana cara mendapatkan tambahan modal, namun juga pembukuan yang belum sepenuhnya efektif dilakukan oleh UMKM. Padahal, syarat pengajuan kredit pada umumnya itu di dalam model bisnis PNM Mekar, sebelum pencairan dana, maka melalui tahap uji kelayakan terlebih dahulu. Dan di tahap uji kelayakan tersebut, laporan keuangan dari UMKM yang bersangkutan akan dilihat apakah sudah kredibel atau belum. Namun yang menjadi masalahnya adalah di Kabupaten Jember, khususnya di daerah pedesaan, masih banyak UMKM yang belum sepenuhnya efektif dalam melakukan pembukuannya. Kalau kayak gini permasalahannya, berarti butuh solusi. Sebentar dulu, kelemahan UMKM di dalam menyusun laporan keuangan dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, rendah
rendahnya pendidikan, yang kedua, kurangnya pemahaman akan standar akuntansi keuangan atau SAK, dan minimnya pelatihan penyusunan laporan keuangan, serta terkendala di dalam penerapan profesional. Oleh karena itu, diperlukan suatu pembinaan dan pelatihan rutin kepada pelaku UMKM agar bisa melakukan pengelolaan keuangan dan pembukuan secara baik. Salah satunya melalui FICO, Financial Coaching. FICO merupakan suatu program pembinaan dan pemberdayaan kepada pelaku UMKM dengan tujuan untuk membantu para pelaku UMKM menyusun laporan keuangan secara kredibilitas. Inilah kontribusi dari pihak akuntan, pelaku UMKM, dan juga pihak PNM sangat dibutuhkan. Dengan adanya FICO ini diharapkan UMKM mampu menyajikan laporan keuangan yang kredibel dan lolos uji kelayakan dalam persyaratan pembiayaan PNM Mekar. Nah, dengan begitu UMKM dapat stimulus modal untuk mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga nantinya dapat membantu kebangkitan perekonomian nasional. Program FICO terdiri dari 3 kegiatan yang dapat diterapkan di UMKM Jember. Kegiatan yang pertama yaitu sosialisasi program. Sosialisasi program sebagai bentuk atau pengenalan kepada UMKM Jember, di mana di dalam kegiatan ini memberikan pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK MKM, bagaimana penyusunan laporan keuangan yang kredibel dan bagaimana cara mengelola keuangan itu sendiri. Dengan adanya sosialisasi ini, UMKM diharapkan memiliki bekal pengetahuan untuk dibawa di pelatihan selanjutnya. Kegiatan yang kedua yaitu pembinaan. Pada kegiatan ini ada 2 tahap. Yang pertama yaitu para pelaku UMKM diberikan pelatihan secara materi. Materi yang diberikan yaitu mengenai penyusunan laporan keuangan. Bagaimana cara membuat jurnal, buku besar laporan keuangan secara utuh. Tahap yang kedua yaitu pembimbingan dan pendampingan. Pada tahap ini, UMKM melakukan praktik langsung membuat laporan keuangan serta didampingi oleh tim pendamping dari akuntan sebagai konsultan dalam penyusunan laporan keuangan itu sendiri. Yang ketiga adalah pemantauan. Pemantauan dilaksanakan secara berkala dalam rangka mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan secara mandiri. Di dalamnya juga terdapat pendampingan dan konsultasi dalam rangka pengajuan pembiayaan PNM.